Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Langsung aja kita masuk ke case-nya ya. Jadi di sini di case-nya itu ada sebuah dinding yang cukup panas, temperaturnya itu 120 derajat Celcius. Nah, harapannya ingin didinginkan. Meskipun nanti di case-nya itu temperaturnya akan tetap 120 derajat Celcius ya. Menggunakan heatsink. Jadi dia menggunakan heatsink yang ukurannya 9 kali 9 kali 9 cm. Nah, dengan jarak vertikal dan horizontal antar heatsink, jadi ada beberapa heatsink ditempel di dinding tersebut karena dindingnya itu sangat luas, jadi ada banyak heatsink. Dengan jarak antar heatsink itu sekitar 4 cm. Jadi gap antar dua heatsink itu 4 cm ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Nah, ya penyederhanaan lah ya. Heatsink berbahan aluminium. Nah, ini K-nya diberitahu, alfanya diberitahu. Jadi alfa itu ini ya, difusivitas ya, difusivitas thermalnya diberitahu 9,71 kali 10 pangkat min 5. Nah, kemudian diberitahu temperatur udara sekitar adalah 15 derajat Celcius. Kemudian dianggap koefisien perpindahan panas itu seragam di seluruh permukaan heatsink itu 35 watt per meter persegi derajat Celcius. Pada kondisi awal, temperatur seluruh bagian heatsink adalah 30 derajat kecuali bagian permukaan yang menyentuh dinding panas. Nah, ini temperaturnya ada 120 derajat. Jadi yang di titik-titik ini yaitu 120 derajat, dan sedangkan yang lainnya itu 30 derajat. Nah, tapi di udara sekitarnya itu temperaturnya 15 derajat. Nah, dengan menggunakan asumsi perpindahan panas tidak tunak alias transient 2 dimensi, tentukan distribusi temperatur pada heatsink setelah 2 menit ditempelkan pada permukaan panas. Nah, menggunakan delta T 2,2 second. Jadi antar time step itu jaraknya 2,2 second. Berikut adalah tampak atas dari heatsink yang dimaksud, dimana satu sel ukurannya 1 cm kali 1 cm. Jadi kita coba cek dari sini ke sini 1 cm, sini ke sini 1 cm, berarti 2, sini ke sini 1 cm, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, benar ya. 9 kali ini ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti kira-kira di sini itu ada berapa knot ya? Dari sini ke sini 10, berarti di sini ada 30. Dari sini ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 4 kali 7 28 tambah 30 ada 58 knots yang perlu kita analisa satu persatu. Nah, untuk mempermudah analisanya maka kita perlu menggunakan perangkat lunak Excel ya, atau perangkat lunak pengolah angka yang lainnya. Bagaimana kita menyelesaikan soal seperti ini? Ya, pertama kita perlu menganalisa dulu. Jadi kalau kita lihat ini kan dia tampak atasnya itu satu blok ini ukurannya 1 kali 1. Nah, kira-kira seperti apa? Dengan tinggi 9 cm ya. Berarti kira-kira kalau kita buat satu bloknya itu bentuknya seperti apa? Ya, mungkin ini bisa saya tampilkan kira-kira seperti ini baloknya. Jadi dia seperti ini. Jadi tampak atasnya itu 1 kali 1, sedangkan tampak kiri
kanan depan belakangnya berarti 9 kali 1 ya, panjang 9, tingginya 1. Oke. Nah, tapi ada tapinya. Selalu ada tapinya kayak gitu. Jika kita ingin setiap nodes itu kan setiap nodes itu kan mewakili satu sel ya. Kalau di sini kalau kita pakai selnya yang ini, itu berarti satu sel ini ada 4 nodes. Kan bingung ya. Jangan kita ingin satu nodes ini itu satu sel. Berarti gimana? Nah, berarti kita bagi-bagi. Kita bagi-bagi jadi seperti ini. Nah, jadi setiap sel ini itu dindingnya itu mengikuti yang warna biru. Nah, jadi misalkan nodes yang ini itu selnya itu dikelilingi oleh garis kotak warna biru seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat dinding yang nodes yang ini itu ukurannya tetap sama ya. Dia tetap 1 kali 1 kali 9 seperti ini. Nah, masih tidak berbeda. Tapi ada tapi lagi. Ya, kita banyak tapinya nih. Tapi ada juga nodes-nodes lain yang dia ukurannya itu tidak 1 kali 1. Misalkan nodes yang sebelah sini. Itu maka selnya hanya setengah dikali 1 dikali 9 kayak gitu. Nah, mungkin bentuknya bisa kita lihat kalau kita gambarkan ya menggunakan gambar 3 dimensi. Nah, bisa jadi bentuknya seperti ini. Kayak gitu. Nah, seperti ini. Jadi ada yang setengah senti, ini 1 senti dan ke bawahnya 9 senti. Nah, ada lagi yang bentuknya agak aneh. Bentuknya dia 3/4. Ini contohnya yang ini. Jadi dia tuh bentuknya 3/4. Contohnya yang ini nih, 3/4. Ini. Dia ya, bentuknya 3/4 seperti ini. Nah, kira-kira bentuk 3 dimensinya seperti apa? Kira-kira seperti ini. Nah, dia 3/4 ya. Jadi bagian yang sininya, nah ini perlu saya arahkan. Nah, bagian yang sininya itu konveksi, sedangkan sisi lainnya itu konduksi. Jadi di sini itu di satu sel dia ada 4 konduksi, tapi ditambah 1 konveksi. Wah, menarik ya. Ditambah lagi nih bagian atas dan bawah kita tetap perlu anggap sebagai konveksi ya. Oke, lalu kira-kira heatsinknya bentuknya seperti apa sih? Nah, kira-kira kalau kita lihat susunannya itu seperti ini, maka heatsinknya itu kalau saya gambarkan dalam bentuk 3 dimensi, itu heatsinknya bentuknya akan seperti ini. Nah, jadi yang sebelah sini itu wallnya atau dinding panasnya, dan ini ya ini sel-sel yang ada di heatsinknya, dan ini tampak atasnya seperti ini. Nah, seperti yang di soal ya. Nah, kira-kira begini. Nah, lalu kita mulai mengerjakan Excel-nya. Sebelum masuk ke Excel, maka kita perlu tahu dulu nih proses perpindahan panasnya. Kalau yang di tengah-tengah seperti ini, ya mungkin ini standar ya, di buku banyak. Mungkin kita hanya perlu modifikasi sedikit di bagian energy production-nya. Jadi kita masuk dulu. Nah, ini rumus umumnya. Jadi perubahan
energi kalor yang disimpan oleh sebuah sel itu sama dengan jumlah kalor yang masuk secara konduksi baik dari depan, belakang, kiri, kanannya ditambah jumlah energi yang tergenerate di sel tersebut, kalor yang tergenerate di sel tersebut. Ya, misalkan sel itu bahannya dari tanaman. Nah, tanaman itu biasanya dia meskipun sudah dipetik dari pohonnya itu masih bisa menggenerate kalor. Atau case lain seperti di case kita ini itu bisa kita ubah jadi konveksi di bagian atas dan bawahnya. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat lagi ini gambar ini, maka kan kalau kita cuma melihat depan, belakang, kiri, kanannya, maka kita hanya melihat konduksi. Tapi kita perlu melihat di bagian atas dan bawahnya itu terjadi konveksi. Nah, maka kita perlu modifikasi si edot ini tadi, edot yang tadi itu kita modifikasi jadi konveksi, yang itu konveksinya bisa masuk bisa keluar, ya intinya T ambient dikurang T cell. Nah, ini AP itu adalah luas satu sisi bagian atas ya, jadi ini 2 karena atas dan bawah. Nah, berarti ini tuh sebenarnya 1 cm dikali 1 cm ya, gampang. Nah, sehingga ketika kita sederhanakan persamaan ini, maka kita akan mendapat persamaan ini, dimana ini persamaan ini ya implisit ya. Jadi temperatur di sebuah sel di time step selanjutnya itu sama dengan tau. Nah, ini adalah konduksi, dan yang ini konveksi. Nah, sedangkan yang ini itu adalah kondisi di sel tersebut. Nah, itu untuk yang bagian tengah. Kemudian untuk bagian yang setengah, yang dia itu setengah dan mengalami konveksi di bagian sini. Nah, berarti yang bagian sini itu konduksinya dia luas permukaannya full, sedangkan yang bagian sini itu konduksinya dia luas permukaannya setengah dari yang full, kira-kira seperti itu ya. Dan dia volumenya juga setengah ya dari yang full, dan luas permukaan konveksi yang atas bawahnya itu juga setengah, tapi karena volumenya setengah jadi sama aja ya. Sedangkan konveksinya dia, konveksi yang ke sampingnya itu masih 1 kayak gitu. Nah, ini kita bisa buat persamaannya jadi seperti ini. Wah, ketutupan. Ya, ini saya geser lagi. Ya, ini ya. Oh, sorry. Nah, ini untuk pinggir konveksi yang ukurannya setengah. Nah, lalu untuk yang ukurannya 3/4 bagaimana? Nah, ini persamaannya. Jadi tadi seperti yang kita bahas, dia ada 4 konduksi. 1, 2, 3, 4. Ditambah 2 konveksi ya. Konveksi yang pertama itu konveksi yang ke samping dan ke bawah. Kalau kita lihat lagi case-nya. Ini ya. Dia konveksi yang ke samping dan ke bawah. Setengah ditambah setengah jadi 1. Ditambah konveksi yang ke atas dan ke bawah. Sorry ya, tadi ke samping dan depan yang maksudnya lihat. Nah, kenapa ini angkanya 6? Karena nanti 6 dibagi 3 supaya tetap 2 ya. Karena itunya juga 3/4 ya. Sama.
Nah, sedangkan ini 4 ya, karena memang 4/3. 1 ya. Oke, gitu. Nah, lalu bagaimana untuk yang seperempat? Karena di sini juga ada yang seperempat. Nah, contoh yang seperempat apa? Yang ini. Dan yang ini. Dan yang ini. Itu seperempat. Lalu yang ini apakah seperempat? Ya, memang seperempat. Tapi ini tuh kita sudah tetapkan temperaturnya 120 derajat. Tidak berubah. Dan untuk mempermudah, maka kita perlu menamakan. Jadi ini not 00, 10, 20, 30. Yang ini 01, 11, 21, 31. Ini 02, 12, 22, 32. Ini 03, 13, 23, 33. Nah, sampai yang ini itu ya 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99. Nah, jadi kita namakan seperti itu. Oke, jadi kita mulai masuk ke Excel-nya. Nah, kita awali pengerjaan Excel dengan menulis dulu soalnya. Jadi kita tulis dulu si soal. Nah, di sini TS 120. Oke. Kemudian delta X 1 cm ya. Delta X 1 cm itu berarti 0,01. Oke. Kemudian lagi nih. K dan alfa ya. Itu tadi apa? 237. Alfa 9,71 E6. Nah, ini supaya tidak saintifik, karena saya males ya, kita melihat bentuk-bentuk saintifik tuh agak bikin pusing. Jadi ini kita ganti jadi general saja. Oke, no problem. Kemudian lanjut T infinite 15 derajat H 35. Kenapa saya tidak menulis dalam Kelvin? Ya, karena di perpan itu tidak perlu menggunakan Kelvin. Tadi H itu 35. Kemudian apa lagi yang belum? Delta T 0,2. Oke, biar lebih afdol, maka saya masukkan tampak atasnya ya.
Oke. Woi, mantap. Oke. Jadi ini keysnya. Terus apalagi yang dibutuhkan? Nah, kita lihat persamaannya. Sorry. Ini. Kita lihat persamaan yang digunakan. Oke. Nah, ternyata kita butuh AP dan AS. Jadi kalau kita lihat di sini itu selalu AP itu dibagi dengan AS. Ya enggak? AP per AS, AP per AS. Nah, padahal kita tahu AP per AS itu berapa? 1 bagi 9 ya. Nah, tulis aja di sini. AP per AS itu sama dengan 1. Nah, ya. Sudah beres, semua sudah ditulis. Nah, sekarang kita tulis di sini T alias waktu, dimana ini pasti sama dengan 0, dan itu sama dengan ini ditambah ya, ditambah delta T. Nah, ingat kita kasih S4. Kenapa? Supaya dia tidak ikut bergeser ketika kita geser. Nah, ini kita sampai waktu 120. Kenapa? Dia di soal 1 menit 2 menit kan dibilang. Oh, sepertinya sudah lewat. Oh, sudah sampai 190. Nah, kita naikin sedikit lah. Nah, lumayan lah. Oke. Beres ya. Setelah T, maka kita tulis notesnya. Maka dari 0,0 terus not 1,0 terus not 2,0. Oke. Nah, lagi 3,0. Oke, saya pause dulu, supaya cepat ya. Pause.